Kecoa. Kecoa, the flying kurma. Binatang paling mengerikan di muka bumi. Normalnya orang takut sama kecoa karena penampilannya. Punya kaki 6 bergerigi, warnanya coklat, bentuknya lonjong. Terus di bagian dekat kepala ada 2 titik coklat gede. Gak cuma anak-anak, orang dewasa juga takut sama kecoa. Mulai dari anak tongkrongan sampai bapak-bapak berotot pun juga takut. Kalau yang beginian, Dan momen yang paling bikin kita takut setengah mati, pas kecoa ini membuka sayapnya dan terbang. Hal itu bisa dibayangin seperti teror naga ketika menyerang suatu kerajaan. Dan si bangsat ini sering berkamuflase di tempat gelap menunggu kita lewat untuk hinggap di kepala. Seperti yang kita semua tahu kalau kecoa itu tinggal di tempat yang kotor, banyak bakteri, kuman, bau, aneh gak lucu, garing, prik. Tapi, pada kejadian aneh tadi pagi, ketika gua scroll IG dan menemukan postingan dari akun bagi kertas, kalau susu kecoa mengandung lebih banyak kalori daripada 3 susu sapi. Hah? Apa iya? Maksud gua, coba kalau kita lagi makan nih, tiba-tiba kecoa hinggap di sendok kita. Gue yakin 101% orang bakal ganti sendoknya. Nah, ini apalagi susu, anjir lah. Tapi, apa iya? Ayo kita cari tahu sama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa subscribe channel Afah Iya terlebih dahulu cuy. Let's go. Sedikit cerita, gue pernah ke suatu pameran binatang dan tour guide-nya bilang, sebenarnya kecoa itu binatang bersih tahu. Soalnya dia makan sisa-sisa kotoran saja. Pas udah bersih, mereka cabut deh. Mereka tuh sebenarnya baik, kitanya aja yang berprasangka buruk. Ndasmu, bersih dari mana? Di warung sabun buat dagang pada dimakan kecoa anjir. Dan mungkin mereka bisa beradaptasi dengan tempat dan lama-lama bisa berevolusi. Mungkin aja. Di mana sih tempat tinggal kecoa? Kecoa sendiri dapat hidup di habitat manapun, tapi umumnya adalah di daerah tropis, misalnya hutan, di dalam tumpukan daun atau gundukan tanah. Dan juga bisa di sekitar rumah, tepatnya tempat yang lembab seperti saluran air, kamar mandi, dan tempat sampah. Sarang kecoa tidak berbentuk seperti sarang yang dibuat oleh hama lain seperti tikus atau rayap. Mereka tidak mengumpulkan material dari barang-barang bekas atau organik lainnya untuk membangun sarang, sehingga sarang kecoa lebih terlihat seperti kamar berantakan yang penuh berisi kumpulan atau tumpukan koloni kecoa, telur kecoa, kotoran kecoa, kulit bekas proses pergantian anak kecoa, dan bahkan kecoa mati. Kecoa hidup dengan makan sisa makanan manusia, serat kayu atau papan, kulit mereka yang terlepas, kuku jari manusia, hingga kotoran. Serangga ini bahkan dapat bertahan hidup hingga berbulan-bulan tanpa makan dan minum. Selain itu, kecoa betina dapat mengeluarkan sekitar 1-4 butir telur setiap 20-28 hari sekali, dan masing-masing telur berisi 35-50 kecoa kecil. Jika tidak segera dibasmi, kecoa akan banyak berkembang biak dan menyebarkan berbagai penyakit. Bahaya kecoa bagi kesehatan apa aja tuh? Kotoran, air liur, telur, dan tubuh kecoa yang telah mati dapat menyebar di udara dan masuk ke dalam selaput lendir mata, hidung, dan paru-paru manusia. Hal tersebut bisa memicu reaksi alergi termasuk dermatitis, gatal, pembengkakan pada kelopak mata, dan gangguan pernapasan yang serius. Reaksi alergi tersebut lebih rentan dialami oleh penderita asma atau penyakit pernapasan lainnya. Kecoa bisa membawa berbagai bakteri, termasuk salmonella, Staphylococcus, dan Streptococcus. Kecoa juga kerap membawa banyak virus dan parasit, seperti cacing. Tak heran bila kecoa bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, disentri, kolera, cacingan, dan demam tifoid. Fakta di atas harusnya sudah meyakinkan kalian guys, kalau kecoa itu membawa wabah penyakit, apalagi kalau diminum sama susu. Tapi, ada beberapa orang yang ternak kecoa buat dimakan. Dilansir dari Kerala Kaumudi, seorang peternak kecoa bernama Lee Bingchai terkenal memiliki jutaan ekor kecoa di peternakannya.
Pria asal Cina Selatan ini setidaknya sudah mengembangkan lebih dari 10 juta ekor kecoa. Kecoa yang diternak Lee ini khusus untuk konsumsi manusia atau jadi bahan makanan. Banyak restoran lokal yang langganan membeli kecoa darinya. Jenis kecoa yang diternak juga tidak sembarangan. Lee hanya berternak kecoa jenis Amerika yang dikenal juga dengan nama Periplaneta americana. Terus bagaimana dengan susu kecoa? Sebuah penelitian yang dilakukan pada 2016 lalu menemukan bahwa kecoa bisa menghasilkan sebuah kristal protein yang kemudian dikenal sebagai susu kecoa. Penelitian ini kemudian memunculkan ide untuk membuat superfood dari susu kecoa demi memenuhi kebutuhan nutrisi manusia yang populasinya terus membengkak. Sebagaimana dilansir dari Science Alert, kristal protein yang terletak di usus bagian tengah kecoa disebut 4 kali lebih bergizi dari susu sapi biasa. Meskipun sebagian besar kecoa tidak benar-benar menghasilkan susu, Diploptera punctata adalah salah satu jenis kecoa yang bisa melahirkan. Hal ini telah terbukti. Dia bisa memompa sejenis susu yang mengandung kristal protein untuk memberikan makan bayinya. Susu kecoa adalah zat yang kaya akan protein yang diproduksi oleh jenis kecoa tertentu yang disebut Diploptera punctata. Susu kecoa dianggap sebagai sumber protein lengkap karena menyediakan 9 asam amino esensial. Analisis laboratorium yang dilakukan pada tahun 1977 menunjukkan susu kecoa mengandung gizi yang cukup banyak, yaitu diantaranya 45% protein, 25% karbohidrat, 16-22% lemak atau lipid, dan 5% asam amino. Susu kecoa adalah produk non-dairy, secara alami bebas laktosa. Berarti bisa menjadi alternatif yang cocok untuk orang dengan intoleransi laktosa atau alergi terhadap susu sapi. Susu kecoa juga tinggi kalori. Itu berarti jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan berat badan. Bahkan satu gelas susu kecoa ukuran 250 ml mengandung sekitar 700 kalori. Itu berarti 3 kali lipat jumlah kalori dalam secangkir susu sapi biasa. Selain itu, saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa susu kecoa aman dikonsumsi manusia. Jadi, populasi yang rentan seperti anak-anak dan ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsinya. Kesimpulannya, bukan sembarang kecoa bisa kita konsumsi. Lah, tapi siapa juga yang mau makan kecoa, anjir? Ada jenis tertentu yang aman bagi kita walaupun masih rentan bagi sebagian kalangan. Nah, ini berarti susu kecoa itu ada, guys. Dan kecoanya pun bukan kecoa buluk hitam dekil kayak di rumah kita ya cuy. Kalau itu mah dibunuh aja. Nah, kali ini bagaimana membunuh kecoa? Gue yakin pasti lu pada pernah bunuh kecoa kan? Ada yang dimejretin, disiram air sabun, disemprot baygon, dan lain-lain. Tapi cara yang pertama itu salah cuy. Soalnya di dalam perut kecoa terdapat cacing halus atau lembut yang tetap hidup meskipun di luar dari tubuh kecoa. Nah, kalau cacing ini sudah berada di luar dari tubuh kecoa atau di luar perut kecoa, dia akan bergerak untuk mencari tempat atau indukan baru. Cacing ini bentuknya sangat pendek, halus, dan lembut. Akan terlihat kasat mata bila jarak pandang kalian sekitar 10-20 cm. Dan sangat berbahaya apabila cacing ini sampai menyentuh kulit tubuh kita, terutama bagian kaki, karena dapat masuk melalui pori-pori kulit, atau bila ada luka terbuka pada kulit luar. Dan akan jauh lebih baik membasmi kecoa cukup dengan menggunakan semprotan anti serangga yang dapat membunuh kecoa tanpa harus memukulnya hingga mengeluarkan isi perutnya. Walaupun kandungan susu kecoa lebih banyak dari susu sapi, gue lebih milih minum susu tetangga lah. Maksudnya susu kotak daripada susu kecoa. Amit-amit. Kalau kalian gimana? Tertarik buat nyobain? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.